Hai everyone, kembali lagi di program online Bible Reading bersama saya Timothy Purnomo, lalu ada sahabat saya seperti biasa, Benny dan juga Aryo Wicaksono. Apa kabar semua? Kembali lagi Baik, terima kasih. sehat semua, kembali lagi kita di program online Bible Reading ya. Kami bertiga percaya bahwa teman-teman di luar sana selalu sehat, tetap kreatif dan tetap produktif ya. Dan semakin mengenal pribadi Yesus Kristus. Ya. Oke. Kemarin kita sudah sampai di Kisah Para Rasul 13 nih, ya. Ben dan Mas Aryo. Mungkin kita kan kita selesainya tuh agak nanggung ya di tengah-tengah. Kalau nggak salah di ayat 24 kita selesai. Iya. Kita mungkin lanjutin aja yuk, langsung ke ayat 25. Siap. Siapa yang baca dulu? Ya, tadi kan terakhir Benny, lanjutin aja. Gue lanjut ya. Tadi 25. Sekarang 25. Sekarang 25 ya. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripada aku, membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Ya, ini udah familiar banget ayat ini. Lalu 26, "Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham, maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita." Jadi di sini Paulus sembari kasih tahu bahwa kabar baik dan keselamatan ini bukan cuma untuk orang Yahudi saja, tapi udah untuk semuanya, ya kan? Karena maupun yang takut akan Allah. Jadi siapa aja yang takut akan Tuhan, termasuk di situ, ya. Terus, sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Ya, menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Itu nubuatan, benar kan? Gitu. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Ia Tuhan Yesus. Ya. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, ini udah masuk ke kebangkitan. Ya. Dan selama beberapa waktu itu, ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami yang sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus. Seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. "Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan ke samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspada atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, supaya pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Gua stop dulu di situ. Ya. Apa highlight-nya di sini? Mas Aryo ada highlight? Ya, ini aku melihatnya sebagai sebuah penegasan ya, gitu. Penegasan dan sebuah ultimatum ya, gitu. Ibaratnya orang berbicara, ini aku tegaskan lagi,
aku memperingatkan kalian semua bahwa this is going to happen, ini akan terjadi, dan sangat tegas sekali, statement ini sangat tegas sekali diucapkan. Itu aja tuh. Nah, setuju banget sama Mas Aryo. Wah, gue juga mikir hal yang mirip ya. Gue lagi bertanya-tanya nih, Ben, dalam hati gitu, Mas Aryo juga. Kenapa cerita tentang keselamatan, cerita tentang karya keselamatan Yesus Kristus itu selalu diulang-ulang dari mulai dia hidup, lalu dia disalib, lalu mati, dikuburkan, bangkit. Ya, hal ini tuh selalu diceritakan oleh murid-muridnya, gitu ya. Benar nggak? Ini menurut gue ini sih bertanya sih, gitu. Menurut pendapat kalian, kenapa cerita ini selalu diulang kembali? Ini yang nulis ini kan siapa? Kemarin kita bilang kisah para rasul ini yang nulis Lukas ya. Dokter Lukas ini dia, ya Dokter Lukas ini mengulangi lagi gitu loh, mengulangi lagi apa yang tentang Tuhan Yesus, dan juga Paulus sendiri pada saat berbicara dia membicarakan hal yang selalu sama gitu loh. What do you think, guys? Iya. Ya karena Mas Aryo mungkin kalau menurut gue ya karena ini penting gitu loh. Maksudnya mungkin Tuhan Yesus nanti ya kalau datang Tuhan Yesus kan nanti gue kan udah bilang dia pasti akan begitu. Gue kan udah bilang berkali-kali. Kenapa lu nggak gini, lu nggak gitu? Nah itu yang serem gitu. Gue sih gitu aja. Iya. Jadi tadi kalau kita baca Tim, kalau kita baca itu di akhir-akhirnya setelah dia istilahnya setelah Paulus sudah kasih tahu semua sejarahnya, timelinenya kan dia mulai dari Musa ya kan, mulai maju sampai timelinenya Tuhan Yesus muncul sampai dia mati disalibkan, dan yang dia highlight banget itu di kebangkitan. Dengar gak guys? Betul. Ya. Di kebangkitan itu dan kebangkitan itu yang membedakan Tim gitu. Ya. Cerita kebangkitan Tuhan Yesus itu yang membedakan dengan semuanya. Gitu. Tidak ada satupun ya pemimpin yang siapapun percaya itu yang dia sudah mati dan dia bangkit kecuali Tuhan Yesus Kristus. That's the only difference. Makanya dia bandingkannya dengan Daud. Karena buat orang Yahudi saat itu, Daud itu raja. Oh, ini keren banget, King David. Kita ini King David. Tapi dia mau kasih tahu kalau King David itu kan dia bilang, mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Mangkat itu kan mati ya. Mati dan istilahnya masih tetap stay dead, gitu loh. Masih tetap mati di samping nenek moyangnya. Terus dia juga bawa tentang hukum Musa, gitu. Ya kan? Dia mention tentang Musa juga. Di ayat yang 39. Yang dia mau katakan itu adalah bahwa di ayat 37, tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. The only one, makanya dia ditulis dia adalah buah sung ya, dia yang pertama kali gitu loh, dia yang pertama mati dan bangkit. Dan kita punya Tuhan yang hidup. Ya enggak? Ya, yang hidup, ya artinya dia nggak stay mati gitu loh. Kalau kita punya Tuhan yang hidup, ya itu baru makanya kita bisa taruh harapan kita. Kalau dia nggak bangkit lagi, ya kan yang ditulis juga sama Paulus, sia-sia aja kita percaya gitu loh. Kita bahkan dibilang orang yang paling malang kalau percaya begitu. Ya, berarti yang menarik adalah hal ini tuh diceritakan kembali karena murid-murid Tuhan Yesus tuh mau menggarisbawahi dan mau mengingatkan kepada kita, hey, Yesus Kristus itu tidak mati. Dia tetap hidup di dalam hati kita karena dia sudah memberikan Roh Kudus ya di dalam kita yang percaya kepadanya. Dan kalau dia tidak mati berarti dia akan kembali. Benar nggak? Benar nggak? Kalau ia tidak mati maka ia akan kembali. Nah, ini menarik sih tadi menjawab pertanyaan akhirnya nih dari penjelasan Mas Aryo dan Benny.
akhirnya gue dapat sesuatu yang seperti menjawab gitu loh. Semua ini selalu diceritakan diulang. Kenapa gitu loh? Karena sebenarnya kan hal-hal basic banget tentang Tuhan Yesus gitu loh. Ternyata intinya adalah yang tadi Benny bilang bahwa Paulus dan teman-teman ini mau mengingatkan kepada kita bahwa hanya Yesus yang mati dan bangkit kembali dan tetap hidup. Lalu dia akan kembali lagi. Ya. Betul. Oke, lanjut Ben. Lanjut ya. 42. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasehati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. 44. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Ya, gue mau pelan-pelan bacanya, stop dulu. Tadi 42, tadi kan sebelumnya Paulus sudah cerita nih. Cerita. Di 42, habis itu mereka diminta lagi untuk bicara yang sama berikutnya. Oke, tolong dikasih tahu lagi tentang ini. Kita mau dengar lagi nih tentang ini. Menarik kan? Iya, tolong ngomongin lagi. Itu hari berikutnya. Lalu di 43, ya kan? Di 44, pada hari Sabat berikutnya, berarti minggu depannya, Tim. Minggu depannya datanglah hampir seluruh kota. Betul. Berbondong-bondong pengen denger ini, gitu loh. Ya. Berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati. Nah, akan selalu ada juga sekelompok orang yang seperti ini, gitu. Ya, yang tidak percaya, dan mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Pada orang Yahudi, ya kan, kepada bangsa Israel. Tetapi kamu menolaknya. Yang tadi tuh, yang nggak percaya, yang penuh iri hati, apa segala macam, ya kan? Dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Amin. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Yes. Gitu. Ya. Wah. Menarik. Gimana? Gue sih benar-benar tadi apa yang gue tanyakan itu seperti kayak langsung terjawab di ayat 42 itu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Ya kan? Berarti cerita tadi diulang kembali. Tentang raja-raja, tentang hakim-hakim, lalu tentang Tuhan Yesus, ya. Nah, berarti kan kalau ada minggu berikutnya, berarti ada minggu sebelumnya. Berarti minggu sebelumnya dia berbicara hal yang sama. Minggu berikutnya dia berbicara hal yang sama. Berikutnya lagi semakin banyak orang dia berbicara yang sama tentang pribadi itu, Yesus Kristus itu. Jadi kadang-kadang ada yang lupa tentang hal-hal dasar. Nah, pada saat kita lupa dengan hal-hal dasar, kita cenderung kayak males diingetin gitu loh. Kayak, kenapa sih ngomong hal-hal yang basic terus gitu loh? Kenapa sih ngomong ini terutama kepada generasi muda ya, yang kita bahas di sesi sebelumnya. Gitu loh. Karena generasi muda, mereka merasa mereka sudah kenal pribadi itu melalui orang tuanya. Mereka kenal melalui orang tuanya. Tapi apakah mereka mengalami pribadi itu di dalam kehidupan mereka, kan itu yang menjadi tanda tanya kan? Itu lain cerita. Ya, gitu loh. Jadi mungkin tugas kita sebagai orang-orang yang lebih tua lah gitu ya, umurnya lebih dewasa, lebih senior. Tugas kita sih, menurut gue bukan kita untuk mengingatkan,
Karena mereka sudah ingat sebenarnya. Tapi tugas kita adalah ya untuk tugas kita adalah justru mengingatkan kembali gitu loh. Mengingatkan kembali. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Yang pertama, kita harus walk the talk. Ya. Kita harus walk the talk. Kita harus menunjukkan cara hidupnya yang pertama. Wah, ini reminder banget buat gue pribadi gitu, buat kita semua gitu loh. Jadi ini kita harus walk the talk. Apa yang kita ajarkan, apa yang kita katakan, kita harus hidupi itu. Ya kan? Lalu berikutnya adalah ya hal yang sedang kita lakukan ini, public reading scripture ini. Supaya banyak di luar sana teman-teman generasi muda, kita semua diingatkan kembali apa yang kita kenal dari keluarga kita. Sekarang kita diingatkan kembali nih sama orang bertiga nih yang mungkin kalian nggak kenal kita gitu loh, tapi apa yang kita lakukan ini kita menceritakan tentang seorang pribadi, tentang sebuah pribadi ya, seorang pribadi ya yang yang memberikan keselamatan. Kami percaya bahwa di luar sana banyak millennials yang dealing with anxiety, dengan kekhawatiran, ya, dengan quarter life crisis katanya Ben dan Mas. Ketidakpastian, quarter life crisis sekarang yang banyak dihadapi oleh millennials di luar sana. Kenapa gue umur segini belum sesukses temen gue? Kenapa gue umur segini belum bisa mencapai achieve sesuatu seperti teman gue? Kenapa gue di usia seperti ini di tengah dunia yang ngetren, yang trendy, yang very influential ini gue tidak bisa memiliki influence yang seperti mereka? Karena semua yang mereka lihat ya, karena generasi ini banyak yang hanya menggunakan melihat, bukan mendengar. Gitu. Jadi mereka hanya melihat, mata mereka hanya dimanjakan dengan hal yang terlihat, tapi bukan apa yang mereka dengar, gitu. That's why kita bertiga ini harus memulainya, gitu, untuk menjadi orang yang membacakan, gitu, supaya mereka mendengar, gitu loh. Karena di firman Tuhan jelas di Wahyu 1 ayat 3 itu membacakan, mendengar, melakukan. Jadi tidak ada yang namanya memperlihatkan di situ. Gitu. Jadi itu sih yang mau gue sampaikan sih, gitu. Kalau kita lihat kan ceritanya Paulus itu simply dia cuman kalau boleh dikatakan pakai tanda kutip dia cuman storytelling aja. Storytelling tentang sejarah ini. Yang sejarah yang benar gitu loh, bukan sejarah yang dibuat-buat. Karena ada saksinya dan semuanya. Ya simply cuma dia cerita ulang lagi, ya remind semuanya lagi tentang apa yang sudah terjadi. Ya. Betul. Wah, gila. Iya. Lanjut sedikit. Lanjut. Gue baca deh. Sekarang ayat ke-40. Ke-50. Sorry. Oh iya. Ke-50 ya. Ke Ikonium, Listra, dan Derbe. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Ya. Gitu. Jadi ini simpel aja ya. Cuman jadi kan udah ada sekelompok orang juga yang nggak suka gitu istilahnya, yang tadi yang hati ya kan. Ya, menghujat, membantah. Jadi mereka ini bikin onar nih ceritanya dan menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan diusir. Udah jangan di sini, udah pergi aja. Ya kan? Tapi ya itu, dan Paulus Barnabas mengebaskan debu kaki mereka. Karena ingat kan Tuhan Yesus kasih tahu tentang apa? Kalau kita mau mengabarkan kabar baik, kalau diterima then you stay.
Tapi kalau kita mau mengabarkan kabar baik, orang itu tidak mau menerima, dia suruh apa? Kebaskan debu di kakimu. Ya, just go to the next door yang mungkin akan menerima kalian dengan damai, ada sukacita di situ, then you stay. Iya. Jadi ini penting untuk kita tahu. Jadi kita nggak usah maksa gitu loh. Ya. Lanjut lagi. Mas Aryo yuk lanjut. Ya, Mas Aryo, pasal 14. Oke. Kisah Para Rasul 14. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Oke, stop dulu, Mas Aryo. Stop dulu, karena ini udah masuk ke scene yang baru lagi. Ada orang lumpuh. Ya, sebelum kita yang orang lumpuh, kita coba discuss dulu nih yang tadi dari awal pasal 14. Apa Mas Aryo tadi baca seperti itu? Iya. Setelah mereka pergi ke Ikonium tuh ya, lalu dia mengajar keep on teaching gitu ya. Terus mulai itu ada orang-orang yang pastinya nggak seneng gitu ya. Nggak seneng nih ada nih orang ngajar kok semakin lama semakin banyak yang listen gitu. Terus mereka ada yang nggak seneng, terus mereka memecah belah sehingga ke divide. Ada yang keempat ya. Jadi pro, ada kubu yang kontra gitu ya. Tetapi sekali lagi ya, Tuhan menunjukkan kuasanya dengan memberikan kuasa kepada dua orang untuk melakukan tanda-tanda seperti itu ya. Jadi just in time, begitu momen ada yang mendivide dan udah ke divide, Tuhan kasih kuasa. Ini loh, sekali lagi supaya supaya orang-orang tetap nggak nganggap si mereka berdua itu ini bukan orang sembarangan nih, ada kuasa gitu sih. Ya, betul. Lo Tim, siapa Tim? Iya, di sini gue jadi mikir ada orang yang menolak keberadaan mereka kan, memanaskan hati mereka kan, ya kan, memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Tapi di ayat 3 lucunya, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ gitu. Jadi kayak ketika banyak orang yang nggak suka, orang yang bilang dia aneh, lu ngapain sih gitu, lu ngajarin apa, mereka jadi nggak suka gitu. Tapi mereka justru stay di situ gitu, dan mereka tetap melakukan hal itu, mereka tetap melakukan apa yang mereka lakukan pada saat itu. Gitu. Nah, ini satu spirit atau semangat yang kita mesti berani jadikan contoh ya. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, ketika kita berbicara tentang kebenaran, righteousness gitu ya, mungkin ada orang yang nggak suka mendengar hal itu, menganggap kita aneh, menganggap kita sok suci. Ini kalau kita menyampaikannya dengan cara yang baik dan benar ya. Jadi kita juga harus ingat itu, gitu. Jangan sampai kita sok-sokan kayak jago-jagoan gitu. Hal yang seperti itu mungkin kita bisa
lihat dari Paulus dan Barnabas, just keep doing it. Ya. Just keep doing it. Just keep doing it. Gitu. Karena benih yang baik dan benar tidak akan pernah sia-sia jatuh di tanah. Ya. Itu sih. Benar. Ya. Jadi tadi ada highlight juga di ayat ke-13 tim di pasal 13 yang ayat terakhir itu. Ya, murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi kalau ada Roh Kudus harusnya ada sukacita gitu. Jadi karena mereka ini kan dalam situasi yang sebenarnya susah loh untuk bersukacita, ya kan? Makanya ada aja nih yang mau ngusir mereka gitu. Jadi kalau memang kita penuh dengan Roh Kudus, sukacita itu selalu ada gitu loh. Ya, damai sejahtera selalu ada. Jadi nggak kenapa-napa. Just keep going. Benar kayak kata Mas Aryo tadi. Ya, kalau aku juga ngelihat di ayat 13, pasal 13 yang akhir-akhir tuh gitu, apa namanya? Kalau aku lihat Paulus dan Barnabas itu di masa itu mereka itu sebetulnya kalau di masa sekarang itu mereka itu viral gitu. Karena pasti orang-orang itu menanti-nantikan mereka gitu loh. Viral in their terms gitu loh. Ini orang viral banget loh kayak gitu loh. Di comment sectionnya rame ya, ada kubu yang setuju, ada kubu yang setuju, comment sectionnya rame. Hashtagnya tuh pasti udah umum banget gitu. Iya, benar. Iya, betul. Di comment section betul. menarik. Tadi sampai mana? Ayat 6. 8. 8. Ya. Sekarang 8 ya? Ya. Lanjut Mas. Oke, baik. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes. Karena ia yang berbicara, maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit, dan dengan memberikan musim subur bagi kamu, ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Esokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Ya, oke. Menarik sekali yang cerita yang ini. Ada actionnya di sini. Ya kan? Ada actionnya di sini. Gimana, Tim atau Mas Aryo? Ini kocak ya, ceritanya kocak sebetulnya. Kalau ada videonya ini kocak banget gitu loh. Maksudnya salah tangkap gitu loh. Ini bukan gitu, tapi orang-orang ngiranya, wah itu pasti ininya Zeus gitu ya. Dewa-dewa gitu loh.
Jadi terus disanggah kan sama Paulus sama Barnabas, ini bukan gini loh, tapi orang-orang tetap nggak mau tahu gitu loh. Bukan. Ini dewa nih. Itu bukan kayak yang kamu ceritakan, terus malah dilemparin batu lagi. Jadi kocak. Iya. Ironis, Iya. sebetulnya ironis sih. Iya. Betul. Kalau dari gue sendiri sih, gue ada buy-in di satu ayat, ya ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat ia beriman dan dapat disembuhkan, gitu ya. Ya, jadi iman yang menyembuhkan kita sih, gitu loh. Itu kan very basic ya, standar yang kita tahu gitu. Cuman kalau dari keseluruhan cerita ini, menurut gue sih cukup jelas dan cukup straightforward. Banyak orang yang kayak tadi itu yang gubernur Sergio Paulus ya kan, Sergius Paulus itu yang gubernur di sana itu, mereka karena dia tidak punya raja atas diri mereka, jadi ketika mereka lihat sign and wonder, mereka cenderung langsung worship hal itu. Iya. Gitu loh. Itu menarik, dan itu sangat terlihat dari cerita ini lagi gitu loh, bahwa ketika mereka tidak punya raja atas hidup mereka lihat sesuatu yang menakjubkan, mereka akan langsung bilang bahwa itu dia gitu loh. Nah, ini. Gitu. Ya. Jadi tadi yang lu bilang, Tim, yang orang yang lumpuh itu kan di Listra, Tim. Listra tempat baru dong, gitu loh, tempat baru kan. Gitu. Ya. Jadi basically orang ini juga baru dengar gitu, ya nggak? Iya. Ya. Jadi pada saat yang tadi dia bilang, karena Paulus juga lihat dia bahwa dia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu Paulus bilang, berdiri tegak di atas kakimu. Orang itu kan punya dua pilihan, Tim. Ya. Kan dia bukan orang percaya. Dia cuma kayak dia beriman, ya kan, dia punya dua pilihan gitu. Berdiri aja, disuruh berdiri dia langsung berdiri, atau dia nggak mungkin lah. Gitu. Iya. Kan? The fact dia berdiri itu menunjukkan iman dia. Betul. Nah, iman itu tanpa perbuatan mati ya, kalau di Yakobus ya, ditulis ya, di kitab Yakobus. Iman tanpa perbuatan mati. Kalau dia punya iman, terlihat iman, tapi dia nggak mau berdiri, just simply dia mau diem aja. Ya dia nggak akan berdiri, udah pada saat itu dia nggak akan sembuh gitu ya. Nah, itu yang tadi kenapa mereka di tempat itu mereka berbahasa Likaonia, terus mereka langsung begitu lihat Paulus itu dia dan Barnabas, mereka langsung bilang, oh ini dewa nih. Kenapa ya mereka memang menyembah dewa gitu loh. Memang dewa Zeus, dewa Hermes itu semua dari kebudayaan mereka. Betul. Ya kan, dan itu kan sekarang sampai